Tanggal 28 Juli, ibadah pagi. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Mazmur pasal 25 ayat 4 dan 5. Mari meneduhkan, menenangkan, dan memusatkan hati kepada Tuhan. Saat hening. Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Matius pasal 27 ayat 22 sampai 24. Bukan suara mayoritas, namun kehendak Tuhanlah ukuran dari kebenaran yang sesungguhnya. Di alam demokrasi, berbagai keputusan diambil berdasarkan pilihan suara yang terbanyak. Sistem ini merupakan cara pengambilan keputusan yang terbaik, walaupun tidak sempurna. Terbaik sebab keputusan yang diambil secara bersama cenderung lebih baik dibandingkan keputusan yang hanya dibuat oleh satu orang. Tidak sempurna, sebab hikmat manusia terbatas, sehingga keputusan yang ia ambil tidaklah selalu benar. Sedangkan Tuhan adalah pribadi yang sempurna. Itu sebabnya kehendaknya tidak pernah keliru, dan keputusan yang ia buat selalu benar. Bahwasanya suara mayoritas belum tentu merupakan kebenaran yang sejati dapat dilihat dari jalannya pengadilan yang dialami Yesus. Sebagaimana yang dicatat di dalam Matius pasal 27. Saat itu orang banyak dengan suara lantang menuntut agar Yesus diputuskan telah bersalah.
dan harus disalibkan. Pilatus mengetahui bahwa tuntutan tersebut bukanlah suatu kebenaran. Itu sebabnya ia mengambil air, membasuh tangannya dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Hal ini menunjukkan bahwa suara mayoritas memang belum tentu merupakan suatu kebenaran. Kebenaran yang hakiki hanyalah kebenaran yang sesuai dengan kehendak Allah yang sempurna. Sudahkah Anda hidup menurut kehendak Allah? Apakah yang Anda lakukan untuk mengetahui kehendak-Nya? Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran yang sejati. Melaluinya, aku mengenal kehendak dan rencana-Mu yang indah bagi hidupku. Aku berterima kasih karena dengan firman-Mu Engkau menuntun diriku agar aku tidak hidup di dalam kesia-siaan, namun di dalam kehidupan yang penuh dengan makna. Tuhan, ampunilah diriku, karena tidak jarang aku lebih mengikuti pendapat orang banyak dibandingkan menaati tuntunan firman-Mu. Ubahlah hatiku, dan gantikanlah hati yang keras ini dengan hati yang bersedia untuk menaati kehendak-Mu. Sebab dengan berjalan di dalam kebenaran-Mu, hidupku akan memuliakan nama-Mu. Aku berterima kasih untuk hari yang baru yang Engkau bentangkan bagiku pada hari ini. Sertailah diriku dengan Roh Kudus-Mu, dan tuntunlah hidupku dengan firman-Mu. Di dalam penyertaan-Mu, hatiku akan penuh dengan damai sejahtera, dan hidupku akan mengalami berkat yang berlimpah-limpah. Di dalam tuntunan-Mu, aku terhindar dari kesesatan dan senantiasa berjalan di dalam keberhasilan. Berikan kepadaku ya Tuhan, hati yang peka terhadap tuntunan-Mu itu. Pakailah hidupku menjadi saluran dari kasih-Mu dimanapun diriku berada. Muliakanlah nama-Mu melalui hidupku. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan penuntun hidupku, aku berdoa. Amin. Mari meneduhkan hati di hadapan Tuhan.